Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Berjumpa lagi dengan saya pada hari ini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat-sehat saja. Semoga selalu tetap beraktivitas. Semoga selalu giat belajar. Pada pertemuan hari ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita. Tapi sebelumnya saya ingin mengulas kembali pembahasan kita yang terdahulu. Bagaimana aktivitas praktik kalian? Apakah sudah dilaksanakan? Kemudian pengalaman apa yang kalian dapat setelah melaksanakan aktivitas praktik kemarin? Bagaimana pengetahuan kalian setelah mempelajari materi kemarin? Materi kemarin adalah tentang power tools. Kemudian, pada hari ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang alat-alat ukur pada perbaikan bodi otomotif. Sebelum melanjutkan ke materinya, kalian harus mengetahui dulu tujuan pembelajarannya. Setelah kalian belajar ini, kalian nanti diharapkan dapat menggunakan alat-alat ukur sesuai dalam budaya kerja di industri. Nanti kalian kelas 11 akan mulai berangkat ke industri sehingga harus bisa menggunakan alat-alat ukur dalam budaya kerja industri. Berikutnya, ada pertanyaan pemandu. Setelah kalian mempelajari power tools kemarin, menurut kalian apa alat saja yang diperlukan lagi dalam pekerjaan teknik otomotif? Itu pertanyaan pemandu yang pertama. Kemudian, pertanyaan pemandu yang kedua. Dalam aktivitas memotong plat besi misalnya, selain alat potong, menurut kalian alat apa lagi yang diperlukan agar plat yang dipotong dapat sesuai dengan ukuran yang direncanakan? Itu dua pertanyaan pemandu untuk menjadi dasar pikiran kita semua untuk melanjutkan ke materi ini. Sebelum kita mulai, apakah definisi dari alat ukur itu? Alat ukur atau dalam bahasa tekniknya disebut measuring tool adalah sebuah alat yang digunakan untuk membantu dalam mengetahui nilai suatu besaran, baik itu besaran nilai maupun kondisi dari sebuah komponen yang diukur. Jadi yang dimaksud besaran nilai itu misalnya ada angkanya. Ada angkanya misalnya panjang, lebar, luas, volume, itu ada angkanya. Kemudian yang dimaksud dengan kondisi dari sebuah komponen adalah keadaan satu benda kerja ketika dia bekerja atau setelah melakukan beberapa kali jam kerja yang dihitung kondisinya masih baik atau tidak. Nah, menggunakan alat ukur sebagai pengukur apakah kondisinya masih baik atau tidak. Sebelum melanjutkan ke alat-alat ukur khusus bodi otomotif, kita akan membahas klasifikasi alat ukur secara umum. Secara umum, alat ukur itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, alat ukur mekanik. Alat ukur mekanik adalah alat yang digunakan untuk mengukur kedalaman, panjang, diameter, dan lebar secara mekanik. Kata kuncinya secara mekanik, dilakukan secara manual. Kemudian yang kedua, alat ukur elektronik atau kelistrikan. Alat yang digunakan untuk mengukur besaran-besaran listrik seperti hambatan listrik, kuat arus listrik, beda potensial, daya listrik, dan lainnya. Kemudian yang ketiga, alat ukur pneumatik. Nah, ini alat ukur yang digunakan untuk mengukur perbedaan tekanan gas,
udara, atau jenis zat lainnya pada satu ruangan. Itulah klasifikasi alat ukur secara umum dibagi 3. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas khusus alat ukur yang akan kita gunakan dalam pekerjaan teknik bodi otomotif. Yang pertama ada penggaris baja atau mistar baja. Mistar baja ini adalah alat ukur yang digunakan untuk mengetahui jarak antara 2 titik atau 2 garis. Dia terbuat dari logam baja yang dikeraskan dan dipanaskan, sehingga mistar atau penggaris ini tidak mengalami pemuaian ketika terkena panas, sehingga dia tidak berubah ukurannya. Nah, bentuknya seperti ini. Biasanya di dalamnya ada satuan metrik, inci dan senti dan mili. Nah, itu bentuknya seperti ini. Mistar baja orang sering bilang. Kemudian yang kedua penggaris siku. Penggaris siku ini hampir sama dengan mistar baja, tapi kemudian dia digunakan untuk mengukur sudut. Siku sudut 90 derajat. 90 derajat dari 2 sambungan, baik siku bagian dalam maupun siku bagian luarnya. Biasanya dia dibuat dengan 2 bagian yang berbeda. Yang satu bagian lengan, kemudian bilahnya memiliki skala ukuran seperti penggaris biasa. Nah, sebelah kiri itu garisan siku atau mistar siku, seperti yang gambar sebelah kiri. Kemudian selanjutnya ada strike edge. Selain mistar siku, dia ada strike edge. Strike edge ini digunakan untuk mengukur kerataan suatu permukaan. Jadi kalau mengukur platnya rata atau tidak, nanti kemudian permukaan dempulan kalian rata atau tidak, nanti kalian menggunakan ini. Strike edge. Nah, gambarnya kayak gini. Di situ ada semacam cairannya di merah-merah itu. Kalau dia rata, maka dia nanti akan terlihat kerataannya. Yang berikutnya meter pipa atau meteran pipa. Nah, kayak punya Pak Tukang itu kan. Itu. Fungsinya untuk mengukur jarak, tapi dia lebih panjang jangkauannya 3-7 meter. Terbuat dari bilah baja tipis yang lentur, bisa memegas. Bisa memegas artinya bisa kembali sendiri, bisa digulung, kemudian depannya dilengkapi dengan magnet supaya lebih mudah dalam melakukan pengukuran. Yang berikutnya busur derajat. Nah, busur derajat bentuknya seperti ini. Ada yang setengah lingkaran, ada yang lingkaran penuh. Dia digunakan untuk mengukur kerataan sudut suatu permukaan dan menentukan besarnya sudut. Berikutnya ada screw pitch gauge. Nah, screw pitch gauge ini digunakan untuk mengukur pitch atau jarak antar ulir yang ada pada mur atau baut. Gunanya supaya ketika memilih tidak terjadi kesalahan menentukan ulirnya halus, kasar, atau sedang. Jadi diukur dulu jaraknya. Alat untuk mengukurnya namanya screw pitch gauge. Seperti ini gambarnya. Yang berikutnya jangka sorong. Jangka sorong orang sering bilang mistar geser atau vernier caliper. Ini merupakan alat ukur yang mampu menentukan diameter luar, diameter dalam, kemudian diameter kedalaman suatu lubang. Itu menggunakan jangka sorong kalau untuk mengukur itu. Kemudian bagian-bagiannya jangka sorong itu ada skala utama yang diam gitu. Kemudian ada bodi utama dan skala vernier. Kita lihat biar jelas, kita lihat gambarnya. Nah, ini gambarnya. Kita mulai dari sebelah kiri.
rahang diameter atas. Rahang diameter dalam itu bagiannya di atas. Dia digunakan untuk mengukur diameter dalam. Kemudian rahang diameter luar itu digunakan untuk mengukur diameter luar. Kemudian lihat yang paling kanan. Yang paling kanan tuh ketika ditarik nanti ada semacam jarum kayak keluar gitu. Nah, itu pengukur kedalaman. Baik. Nah, ini untuk gambar lebih jelasnya. Jadi yang atas itu untuk mengukur diameter dalam. Yang atas tadi yang kiri atas. Sebelah kiri atas itu mengukur kedalaman. Untuk mengukur diameter dalam. Nah, kemudian untuk mengukur kedalaman yang seperti ini, yang di ujung sebelah kanan tadi. Kemudian yang terakhir untuk mengukur diameter luar. Yang rahang diameter luar. Nah, itu jangka sorong. Berikutnya, cara membaca jangka sorong. Yang pertama, sebelum membaca jangka sorong, kalian harus meletakkan benda yang akan diukur di bagian rahang atas, rahang bawah, atau tergantung kalian ingin mengukur bagian mana. Kalau ingin mengukur diameter dalam, maka gunakan rahang atas. Kalau ingin mengukur diameter luar, gunakan rahang bawah. Kalau ingin mengukur kedalaman, gunakan bagian yang belakang. Tinggal silahkan memilih gunakan yang mana. Ini ada contoh cara mengukurnya. Yang perlu kalian perhatikan adalah tanda panah ini. Tanda panah merah ini digambar, coba perhatikan. Itu 2,4. 2,4 itu artinya skala utamanya menunjukkan 2 cm, 4 mili. Saya ulangi. 2,4 itu menunjukkan skala utama 2 cm, 4 mili. Kemudian skala noniusnya, cara melihatnya adalah berdasarkan gambar di samping, itu ditunjukkan oleh angka 7. 7 itu artinya 0,07 karena tingkat ketelitian alat ini 0,01 sehingga angka 7 yang ditunjukkan oleh garis merah itu dikali 0,01 didapatlah angka 0,07. Kemudian untuk mengetahui hasilnya kalian harus menjumlahkan 2,4 tadi ditambah 0,07 sehingga didapatkan 2,47 cm. Begitulah cara membaca menggunakan jangka sorong. Yang berikutnya satu lagi, alat namanya dial indikator. Dial indikator ini lebih teliti daripada jangka sorong. Kalau jangka sorong tadi hanya 0,01, ini bisa mencapai 0,005 mm. Dia digunakan untuk mengukur kerataan, kesejajaran, keolengan, kehalusan permukaan, kebengkokan, dan ketirusan benda kerja. Tapi untuk kita cukup menggunakan jangka sorong atau dial indikator yang perbandingannya 1/10. Artinya 0,005 ini tidak begitu kita gunakan skala itu di perbaikan bodi otomotif. Ini misalnya, gambar ini menjelaskan misalnya dial indikator digunakan untuk mengukur keolengan poros. Caranya kayak gitu. Itu yang biru itu poros, besi bundar gitu. Kemudian dial indikator ditempelkan di atasnya. Kemudian dilihat oleng nggak gitu. Berikutnya untuk mengukur kerataan samping. Nah, begini caranya. Gambar ini. Selanjutnya mengukur backlash dengan dial indikator. Yang terakhir untuk
mengukur kelurusan dari satu poros. Baik, itu dulu yang bisa kita bahas pada hari ini. Nanti selanjutnya masih ada lagi, tapi sementara itu dulu. Setelah ini, kalian harus melakukan seperti biasanya, melakukan diskusi kelompok bersama teman kalian. Jadi pembagian tugasnya, kelompoknya kalau sekarang hanya dibagi dua sesuai dengan nomor absen kalian. Jadi hanya dibagi dua, kemudian nomor 1 sampai sekian itu kelompok 1, sisanya kelompok 2. Yang akan kalian lakukan adalah dengan mencermati, memaknai pembahasan kita pada hari ini, kalian mencari informasi dari sumber lain, kemudian bagian-bagian jangka sorong yang tadi kalian jelaskan dalam bentuk tulisan. Ya. Hasilnya diketik, kemudian dibuat format PDF atau Word, kemudian disertakan gambar. Jadi kalian bagian-bagiannya ini bagian jangka sorong yang atas namanya ini namanya ini gitu, silahkan nanti dibuat tulisan dalam bentuk PDF atau Word, kemudian digambarnya ditampilkan, kirimkan ke saya paling lama 6 hari setelah menonton materi ini. Selanjutnya seperti biasa ada aktivitas praktik yang harus kalian lakukan, yang harus kalian buat videonya seperti biasanya. Jadi hari ini pada materi ini kalian harus membuat satu video yang sedang melakukan aktivitas praktik menggunakan satu alat ukur yang sudah dibahas. Boleh pilih salah satu bebas. Kemudian sambil mengerjakannya di dalam video itu kalian harus menjelaskan cara menggunakannya dan cara membacanya. Soalnya hasil pembacaannya sekian, caranya gimana sih harus dijelaskan. Nanti videonya seperti biasa dikirim melalui WA atau Google Drive. Itu dulu anak-anakku sekalian yang kita bahas pada hari ini. Terakhir sebelum penutupan, silahkan jawab pertanyaan refleksi ini. Yang pertama, pengetahuan dan keterampilan pengalaman apa yang kalian dapat setelah menonton materi ini dan setelah melakukan aktivitas praktik. Yang kedua, setelah menonton materi ini dan setelah melakukan aktivitas praktik, apa yang akan kalian lakukan pada pertemuan selanjutnya? Itu dua pertanyaan refleksi yang harus kalian jawab. Bagian terakhir, sebelum kita tutup, pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas kelanjutan tentang alat ukur pada teknik bodi otomotif. Nanti pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang spurring, trim gauge, kemudian well balancer, kemudian tire pressure gauge, dan tracking. Itu yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Baik anak-anak, tetap semangat untuk belajar, tetap mencoba hal-hal baru, tetap jangan takut salah dalam mencoba, karena salah adalah pengalaman dan pengalaman adalah guru yang baik untuk kalian. Baik, kita tutup acara ini dengan sama-sama berdoa. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemudahan dalam melalui proses pembelajaran ini. Terima kasih untuk kebersamaan kalian untuk mendalami, memaknai materi ini. Mudah-mudahan kalian cepat memahaminya, kemudian bisa melakukan aktivitas praktiknya. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.